Iya. Yang Misalnya, lokasinya. saya kok pusing-pusing kalau enggak ada yang pengen cuma pengen ini aja deh. Screening gitu kayak ya, Screening screening gitu, gitu ya. bisa. Oh. MRI dia tidak mau antri itu bisa juga. Ya, jadi untuk radiologi intervensi itu adalah lagi tadi salah satu cabang sub di radiologi yang dia sama menggunakan radiasi juga Mbak Mary, tetapi dia nggak cuma bisa diagnosis tapi bisa juga terapi. Positif. Podcast sehat. Solutif. Think positif. Get more solution. Serem deh. Oh, ada gini. Siapa gini Mer? Siapa Mer? Apakah ini selebgram? Iya pasti. Yang sedang melakukan pencitraan. Iya. Kayaknya bentuknya selebgram deh. Tapi ini kayaknya yang tukang pencitraannya. Oh. Bikin pencitraannya. Kok tukang sih jadinya? Berarti kayak Reza lah kelas foto berarti ya, pencitraan berarti ya. Nah ini beliau-beliau kita datangkan yang khusus ahlinya pencitraan. Siapa? Tapi ini pencitraan apa dulu nih? Nah. Kita mau kulik-kulik ya pada. Bukan yang itu apa nanam sawah sambil mundur itu kan ya? Itu maju ya. Makanya saya bahaya ini ada tukang bakso nggak ya? Ini di band. Bahaya. Oke, kita langsung saja sambut ya narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Siang ini ya. Dr. Iva Dendriani Esperat, konsultan abdomen. Beliau Iya. kepala instalasi Radiologi Rumah Sakit Dr. Muarti Surakarta. Datang dokter. Selamat, cantik makasih. sekali ya. Iyalah. Selebgram kayak gitu. Ini salah pencitraan. Jangan-jangan ini tadi yang diundang selebgram ini jangan-jangan. Anunya udah pengikutnya udah banyak jutaan ini jangan-jangan followersnya. Followernya disuruh subscribe. Oh, subscribe ke kita ya. Satu lagi dong. Narasumber kita Dr. Muhammad Lukman Hermansyah, Esperat konsultan radiologi nuklir pencitraan molekul. Panjang ngeri banget ya. Ngeri sekali kayak ya. nama boyband Korea gitu. Ini wajah-wajahnya juga ingat dulu nggak ada penyanyi dangdut Ridho Roma. Mirip kan? Jangan begadang. Janggut-janggutnya. Jadi kita kedatangan dua selebritis ini ya. Papan atas ya. Ngeri tenan. Ceritanya udah tidak perlu diragukan lagi. Iya makanya. Nah jadi siang ini kita mau ngapain nih dok? Mau ngobrol-ngobrol apa nih? Kita mau ngomong-ngomong tentang pelayanan pencitraan tadi dok. Pencitraan di rumah sakit ya. Nah, pencitraan medis. Iya itu ada di Ya. bidang radiologi ya dok ya. Siap. Nah kan teman-teman itu pada bingung dok. Maksudnya radiologi itu kan mereka pada taunya adalah radio. Ya kayak biasanya kita kalau pas lagi kirim-kirim salam gitu kalau siang-siang kirim salam buat Dr. Lukman yang sedang baru makan siang gitu. Ketahuan umurnya. Dulu nggak ada WA gitu. Dengarnya kirim-kirim salamnya lewat radio lah. Itu ada hubungannya sama radio yang itu nggak sih dok? Radiologi itu ilmu tentang radio itu atau bagaimana dok? Iya, terima kasih. Jadi memang ngiranya itu radio yang ada bunyinya itu ya. Jadi kita penyiar sebenarnya. Apalagi udah pakai gini. Cocok sekali. Cocok banget ya. Apalagi suaranya enak banget. Aku kegeser nanti host ya. Jadi kalau di masyarakat memang kalau radiologi itu taunya ya dokter Septian ronsen itu loh. Pemeriksaan ronsen. Ya. Jadi kami adalah mungkin bukan satu-satunya ya, mungkin yang terutama di rumah sakit itu sebagai bagian yang menghasilkan pencitraan itu. Pencitraan. Iya. Pencitraan itu foto maksudnya ya dok. Ya? Oh. Pencitraan. Jadi kan pencitraan foto jadi. Jadi jangan mikir yang tadi kan 2024 ya. Beda tadi dengan politik pencitraannya beda ya. Beda ya. Imaging. Imaging. Wah, Betul. ketika ada sesuatu yang menarik sekali. Wah, imaging. Iya. Salah ya? Amazing. Oh, itu imaging ya. Salah. Beda ya. Beda tipis 11-12 gitu. Jadi hubungannya sama ronsen itu ya dok ya? Iya. Tapi sebenarnya radiologi sekarang tuh udah sangat berkembang. Jadi ya kita hasilkan namanya tadi itu citra. Makanya kita bilangnya memang serius itu memang di berbagai presentasi atau bahasa Indonesia itu memang pencitraan gitu. Kayak tadi kan radiologi nuklir dan pencitraan molekuler gitu. Jadi memang di radiologi itu kita menghasilkan citra atau gambar yang
sebenarnya masyarakat itu sudah bersentuhan dengan sering lah ya. Iya, cuma mungkin dari masyarakat itu tidak tahu Nggak kalau ngerti, ada spesialisnya Mbak Mary. Jadi mikirnya radiologi ya itu ada ronsen yang baca dokter Septian, yang baca ini. Jadi masing-masing dokter yang ada yang ahlinya ya, ahlinya ahli ya. Iya, ahlinya ahli intinya ya. Betul. Ya, jadi ya. memang intinya kalau dari radiologi itu kita membantu masyarakat terutama ya dalam hal ini lewatnya ya lewat klinisi dulu. Jadi klinisi itu sobat muwardi sekalian itu adalah dokternya. Jadi baik itu dokter umum, dokter spesialis. Nah, nanti dari dokternya itu mengirimkan panjenengan semua yang sakit itu ke radiologi lah. Nanti dari radiologi itu bisa di ronsen, bisa di USG, bisa di CT scan, bisa di MRI. Betul. Jadi banyak ya dok ya. Maksudnya kayak kan kalau yang sering kali kita dengar itu kan ronsen, terus kemudian CT scan itu kan sering kita dengar ya. Terus USG itu semuanya sebenarnya masuk radiologi juga. Betul, masuk radiologi. Gitu. Betul dokter Septian. Oh iya. Baik, terus itu satu lagi nih dok. Ini kapan sih sebenarnya kalau tadi ya masyarakat disuruh CT scan, disuruh ronsen itu sebenarnya kapan sih kita melakukan pemeriksaan radiologi itu? Apa nunggu disuruh dokter atau gimana? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang untuk pemeriksaan radiologi ini, Dokter Septian dan Mbak Mary pada umumnya itu ketika pasien mendapatkan rujukan dari dokter. Jadi misalnya batuk nggak sembuh-sembuh, urutannya kan kita biasanya nyeri sakit tuh ya Dokter Septian atau apa. Begitu sakit biasa kita obatin sendiri dulu. Misalnya nggak sembuh terus kita ke dokter kan. Nah dari dokter itu misalnya nih batuk yang nggak sembuh-sembuh, nah dokter itu butuh tahu kira-kira paru-parunya kenapa. Dikasihlah surat pengantar. Main ke radiologi berarti. Kasus yang lain misalnya tiba-tiba kok ada gejala stroke gitu, merot bibirnya, dikirim berobat ke dokter saraf, dikasih pengantar, periksa CT scan. Karena dokter nggak bisa lihat dari luar aja ya dok. Dengan anamnesa saja nggak jelas. Betul. Butuh penegasannya harus lihat dalamnya ya dok. Pemeriksaan tambahan. Betul. Gitu. Dan untuk melihat di dalam kalau Superman sih bisa pakai kacamata. Tinggal copot Superman ini ya. nggak pakai kacamata Mary. Clark Kent sebelum jadi Superman cuma kacamata dia bisa lihat. Nah kalau Wonder Woman loh ini. Wonder Woman dipakai kacamatanya bisa baca CT scan. Oh iya. Malah kebalikan ya deh. Oh iya, kalau Superman tadi lepas kacamatanya, kalau ini dokter Ivannya kacamatanya langsung kelihatan. Oh iya. Kalau radiologi itu kan ilmu imaging yang tadi pencitraan imaging. Jadi dokter-dokter radiologi itu suka berhayal. Waduh. Melihat imaging. Saya bisa dok. Imaging. Saya sering berhayal itu. Apapun diistilahkan dengan kayak misalnya banyak sen-sen juga di radiologi. Jadi kayak misalnya gitu ya. Tanda-tanda di radiologi. Jadi misalnya contohnya kayak donut sign, sausage sign itu ada. Gambarnya seperti gambarnya donat. seperti ya. Jadi kayak ilmu imaging. Gambarnya donut sign. Ada donat itu. Sausage sign. Sosis juga. Dok, ini siang nih lapar ini belum makan siang saya ya. Tadi ngomongnya makan terus. Penasaran apa ini gitu. Ada burger nggak dok? Burger. Ada juga. Ada sen. Luar biasa ya. Memang lah ya. Oh iya dok, sekalian dok mau tanya dok, kan di radiologi itu kan di Rumah Sakit Dr. Muwardi itu kan ada satu instalasi itu ya dok ya. Instalasi, dan kalau pas kita masuk ke depan itu IGD terus masuk itu ada satu instalasi gede banget itu. Panjang dan lama kayak cowok. Ini kayak cowok titit ya itu. Iklan itu ya. Nah, itu dok. Itu bangunan sebesar itu dok. Itu isinya apa aja ya dok? Maksudnya di situ radiologi kan tadi sudah disampaikan sama Dr. Lukman, ada ronsen, ada USG, ada CT scan, terus ada apa lagi dok? Mungkin bisa biar teman-teman. Jadi radiologi itu sebelum saya masuk ke alat-alatnya ya Mbak Mary, itu dokternya aja udah banyak sekali. Kita punya sub banyak sekali di radiologi. Sub radiologi anak, radiologi abdomen, radiologi intervensi, radiologi woman imaging, tadi itu juga ada, radiologi nuklir ini seperti yang di sebelah saya ini. Kemudian radiologi neuroradiologi juga ada, kemudian muskuloskeletal, radiologi muskuloskeletal juga ada.
Kemudian alat-alatnya pun lengkap sekali di Muadi, mulai dari yang sederhana sampai konvensional. Yang canggih itu ada USG, ada CT scan. Kita punya CT scan 2. CT scan yang lama itu 128 slice, ada yang super canggih, yang saya katakan super canggih itu yang 512. Itu setara dengan 576. Itu maksudnya gimana, Dok? Maksudnya kan kita ada rumah sakit. Ada fotonya? Ya. Nah, gimana? Jadi kan di ada rumah sakit itu menunjukkan ada CT scan 128. Nah, CT scan tadi kan disampaikan 572 lah. Itu apa sama 576. kayak? Nah, 76 itu apa sama kayak, kalau maaf ya Dok, saya kan enggak mudeng gitu. Kayak HP itu ada 5 megapiksel, terus ada 20 megapiksel. Itu apa kayak gitu, Dok? Atau gimana? Jadi, maksudnya gimana? 576 atau yang 512 atau setara 576 itu dia semakin tipis, potongannya slice-nya semakin tipis. Jadi lebih kelihatan gitu ya, Dok? Karena jadi lebih tipis, otomatis kelainan-kelainan yang kecil pun dia akan tampak lebih jelas dibanding yang 128. Jadi angkanya lebih gede, itu lebih kelihatan sing cilik-cilik itu. Karena slice-nya lebih tipis. Jadi kalau kayak kamera handphone tuh zoom-nya tuh lebih. Ya kan? Iya, kan berarti kan sama piksel tadi kan. Pikselnya semakin tinggi kan sing cilik-cilik ketok gitu. Iya. Kita punya itu, Dok. Iya, itu yang terbaru, yang paling canggih. Paling canggih ya. Iya. Selain itu ada alat apa lagi, Dok? Sebelum kita kupas satu-satu ya. Ada alat apa lagi? CT scan tadi, udah kemudian CT scan. USG. Yang USG. Kemudian ada lagi MRI. MRI MRI lah. 1,5 Tesla. 1,5 Tesla. Dok, maksudnya, Dok? Itu jadi itu kita juga punya 2, jadi 3 Tesla dan 1,5 Tesla. Kalau yang 3 Tesla itu dia juga potongnya lebih tipis lagi slice-nya. Jadi lebih dalam lagi. Iya. Dok, saya kadang agak bingung itu, Dok. Kan CT scan terus MRI gitu ya. Betul. CT scan terus MRI. Lah, kadang-kadang ada yang dokter itu ini di CT scan, terus ini di MRI, masalahnya sama-sama stroke gitu ya, sama-sama stroke itu, terus satunya terus CT scan, satunya MRI. Emang bedanya CT scan sama MRI buat kita orang awam gitu ya, Dok? Itu apa sih, Dok, bedanya, Dok? Kalau CT sama MRI itu memang dua-duanya, jadi intinya begini Dr. Septian dan Mbak Mary, di radiologi itu tidak ada pemeriksaan yang superior. Gitu. Jadi walaupun secanggih apapun kita harus memeriksa sesuai dengan indikasinya masing-masing. Pertimbangan klinisnya, pertimbangan keadaan sitonya, gawat daruratnya, pertimbangan radiasinya, pertimbangan cost effectiveness-nya juga gitu. Jadi kalau CT scan, misal sama-sama kasus brain ya, kasus brain itu berarti apa? Otak ya. Jadi kalau otak-otak itu loh. Ya, otak-otak itu diperiksa juga. Gitu. Jadi sama-sama kasus otak gitu. Nah, kapan kita milih CT scan? Biasanya pada kasus yang sifatnya butuh segera. Gawat darurat. Kalau yang gawat darurat gawat darurat pakainya CT scan. Pakai CT scan dan biasanya tanpa kontras. Nah, ini nanti dibahas lagi nih tanpa kontras. Iya benar-benar, biasanya kalau orang tabrakan itu terus ada CT scan-nya gini ya gitu ya. Itu karena itu emergency ya, Dok ya. Kalau seperti memang kalau untuk gambar itu untuk brain itu lebih bagus memang MRI. Tetapi MRI itu lama Mbak Mary periksanya. Maksudnya lama itu prosesnya atau hasilnya? Proses saat diperiksanya. Proses gitu. pemeriksaannya. Jadi kalau CT scan itu lah cuma seret balik gitu ya? udah. Saya kayak mesin gitu. fotokopi itu ya. Kalau lihat masuk terus keluar lagi gitu ya. Masuk keluar. Iya. Nah, kalau MRI enggak. Kalau MRI itu paling cepat berapa ya, Dr. Pada ya? 20 menit ya? Ya, jadi saya akan menambahin ya tadi Dr. Lukman bahwa tadi perbedaan CT scan sama MRI. Kalau CT scan itu dia menggunakan, kita berhubungan sama X-ray. Jadi sinar radiasi. Ya. Kalau CT scan pakai radiasi. Ya, tapi kalau MRI tidak. Dia pakai medan magnet. Jadi untuk antara CT scan dengan MRI dia akan lebih aman
yang MRI karena tanpa radiasi. Lebih aman. Misalnya untuk ibu hamil Betul. Oh, ibu hamil. Misalnya kasus Anak ibu juga, hamil, anak-anak. anak seperti itu. lebih aman Oh, MRI. iya, iya, Lebih iya, aman iya, iya. MRI. MRI karena memang nggak ada radiasinya. Tidak ada radiasinya. Guys, nggak ada radiasinya, Betul. guys. Cuma MRI. kalau anak-anak Kalau harus anak-anak- melibatkan dokter Septian. Oh. Nah, betul. Apalagi Karena kalau lama. kondisi Karena lama ya. Iya. Oh, iya, Kondisi iya, iya. agak sedikit Harus tidur, guys. rewel. Tidak boleh gerak-gerak ya. Iya, kira-kira. Karena lama prosesnya itu Iya ya. betul. Dan untuk MRI yang kita punya baru ini, yang canggih, yang 3 Tesla, Heeh. dia akan cepat sekali Pengerjaannya. pengerjaannya. Berapa menit, Dok? 7 sampai 10 menit. Nah, kan cepat sekali. Iya, tuh. iya, iya. Sedangkan yang CT scan entah itu yang 128 atau 578 itu antara 20 menit. Sedangkan MRI yang lama yang kita punya 1,5 Tesla itu 20 sampai 30 menit pengerjaannya. Nah, yang kita punya sekarang itu canggih sekali, 7 sampai 10 menit Oh, sudah berarti sebenarnya selesai. lebih cepat ya, Dok ya? Pengerjaan Iya, berarti pengerjaannya. keluar hasilnya ya dok. Tapi kalau Enggak, kita pasien dimasukkan ke masuk, oh iya. Itu Prosesnya hanya ya? prosesnya 7 sampai 10 menit. Kan gampang. Kalau untuk anak-anak dia akan lebih nyaman Iya, lebih tanpa cepat radiasi soalnya. Heeh. dan dia juga waktunya juga cepat sekali. Anak kan gelisah. Heeh. Dia kadang tidak tidak kooperatif. Heeh. Kalau dengan MRI kita yang baru dia akan lebih nyaman. Iya, iya, iya. Karena cepat ya, Dok ya. Iya. Terus saya ngelihat itu tadi di foto-fotonya Dr. Lukman tuh ada gambaran ada apa Itu namanya, bisa pemandangan dilihatin, gitu ya. ya. Iya ini. Bisa Pemandangan dilihatin Nah bagus. ini ada contoh Mm-mm. gambar CT scan di tempat kita. Heeh. Terus ini Tapi yang 512 belum ya. 578 itu iya. lebih keren sama lagi tuh. ada MRI juga. Oh lah ini loh. Nah, Ini MRI. memang kayak Kita itu ya. didesain kayak lagi di Kayak di Jepang TK. ya. Iya, kayak di TK loh. bunga Banyak- sakura, banyak bunga sakura, gitu betul. ya. Jangan lupa. Itu tujuannya kan Jangan lupa dok, pencitraan. Oh iya. Namanya juga balik lagi ke situ ya. Iya, iya, iya. Biar anak-anak enggak takut kali ya, Dok ya. Penceritaan ini masuk di mana? Masuk di TK. Masuk Taman bermain. Taman ya, Dok. Jadi kita Atau membuat pasien itu nyaman sekali dengan melihat, jadi tidak begitu tegang. Iya, iya, iya. Nggak berasa di rumah sakit. Nggak berasa di rumah sakit. Lagi liburan ke betul. ini Jepang. Ke Jepang, menikmati bunga sakura. Iya, iya, iya. Sambil minum teh ya, Dok. Teh kelang maksudnya. Teh kelang itu Pak ya. Ini pajangan ya, tapi Pajangan. ini Iya. tadi alat-alatnya udah itu aja udah Mas. Oh, atau ada masuk lagi. Jadi kita punya mamografi yang tadi kita saya belum ceritakan Iya, iya, itu iya. Gambar ini. mamografi. Mamografi itu juga di radiologi berarti, Dok? Iya, mamografi. Kemudian Apalagi, kita Dok? punya intervensi. Oh, radiologi. Radiologi intervensi gitu. Terus ada lagi nih yang baru nuklir. Nuklir ya. Nah, ini ahlinya ini Dr. Lukman. Oke. Nuklir, Banyak kemudian ya banyak sekali. Bentar Dok, saya mau tanya soal tadi kan ada mamografi kan tercetus tentang mamografi itu. Mamografi itu kan sebenarnya terutama buat mbak-mbak yang masih muda-muda gitu ya. Itu kan pada suka kadang kok saya merasa ada benjolan-benjolan gitu loh. Nah, itu terus itu berarti bisa dilakukan jangan-jangan benjolan ini hanya suatu perasaan saya tok atau enggak, itu berarti bisa dilihat dari mamografi itu, Dok? Iya betul. Jadi untuk mamografi itu fungsinya adalah untuk melihat kelainan di payudara. Jadi memang mamografi itu istilah gampangnya Sobat Muardi sekalian. Jadi pemeriksaan ronsen yang ronsen. didedikasikan untuk payudara gitu. Oh, tapi sebenarnya dia ronsen ya, Dok ya? Iya, dia pakai sinar X juga. Cuma memang dari alatnya khusus, nanti hasil gambar juga khusus gitu. Gitu Dokter Septian. Beda ya, Dok ya, maksudnya beda sama kalau ronsen-ronsen kayak biasa-biasa. Kan ronsen biasa itu kan nembus langsung meneliti paru, ada tulang-tulangnya, tengkoraknya gitu-gitu ya. Karena tempat yang diambil juga beda. Oh, Jadi iya. Ada gambarnya Dok, coba Dok. Wah, Kita kalau- bahas, berarti kita ya. mulai spill satu-satu Ya, ya. Kita pertama akan bahas ya. tentang apa tadi di Mamografi. mamografi. Oke, kita bahas Betul, tentang tadi mamografi. juga mau bilang digital mamografi itu. Iya. Ini ada. Oh Ini betul, alatnya emang ada. Oke, apa Dok alatnya nih? Wah. Nah, ini alatnya kayak gini, Mbak Mary. Ya. Saya bingung itu gimana cara pakainya. Nah, Gimana Dok? Kalau ronsen tuh kan kita cuma berdiri, Nah, kayak di foto 3x4 itu kan di studio. Nah kalau ini gimana Dok? ya. Apa yang dilakukan oleh Sobat Muardi kalau
mau periksa terus harus mempersiapkan apa nih? Iya, dijelaskan Akan siapa? diapakan nih? Saya apa Mungkin dokter kayaknya Fadani? kalau saya yang menjelaskan kok kurang greget. Waduh. Lebih greget kalau yang menjelaskan laki-laki. Oh gitu ya. Saya malu. Malah gitu ya? Waduh. Kalau yang jelasin laki-laki itu sambil bayang kira. Biar hostnya Ada aja ya. Ada aja. Ini soalnya alatnya nih, Iya. kayak mungkin Sobat Mordi bisa lihat ya di layar Iya. ya, ditampilkan Ada alatnya ya. bentuk alatnya. Nah Bentuk ini alatnya penasaran seperti pasti, ini kita diapain nih di situ, disuruh apa gitu. Betul, tadi kan dokter Septian bilang, kan sama-sama berdiri, kok organ yang lain nggak kelihatan? Karena pada pemeriksaan mamografi ini, mohon maaf, payudaranya itu diletakkan di suatu tempat yang nanti terus diplenet. Iya. Wah. Jadi pada kita memang hanya fokus payudaranya aja. Tulangnya pun, tulang dada pun tidak. Iya, diletakkan. Nah ini masuk ke sini. Jadi kalau di mamografi itu ngambilnya 2 kali, diplenet dari atas ke bawah, Astaga. ya, baru terus diplenet dari samping, Mbak Mary. Oke, ini terus saya bingung. Lah bentuknya gimana? Meriwe bingung ya toh. Aku bayanginnya piye toh piye wis. Oke, nanti serahkan pada ahlinya. Berarti mungkin kalau boleh, berarti sakit ya dok? Sakit Kalau nggak sih? dulu mungkin alat yang dulu sakit, tapi sekarang tidak, digital mamografi yang kita punya tidak nyaman sekali. Iya. Oh, walaupun Jadi ditekan iya, atas walaupun bawah. dekat atas bawah, tapi dia tidak penekanannya nyaman sekali. Iya. Nyaman. Berarti malah Iya, apa, Dok, saya ya? pun juga sudah Kalau yang dulu kan sakit. Iya. Kalau sekarang bikin ketagihan. Nyaman. Kan nyaman. Oke, nyaman tuh lebih bahaya dari jatuh cinta. Nyaman. ulang lagi ya. Waduh. Iya, iya. Jadi kalau pemeriksaan mamografi itu jangan khawatir, walaupun yang jelaskan laki-laki, nanti di sana itu ruangannya itu Betul. sangat Private pribadi, ya, private privasi. sekali. Iya. Kemudian Enggak ada dokter Betul. Lukman enggak Oh, ada ya. nggak Nanti ada. ada yang dokter Betul. Lukman. Tenang guys. Bisa Jadi milih ada- sama dokter Ivan ya. Nanti terus dari Jangan- ininya jangan juga ya. dari petugasnya itu ya yang biasanya Perempuan semua ya. dan Perempuan sudah semua, berpengalaman, karena yang seperti ditanyakan oleh Mbak Mary tadi, kalau apa namanya gerusa-gerusu Iya. jadinya sakit, melenetnya kekerasan Iya. sakit. Jadi di kami Dan insya Allah pas gitu ya. untuk petugasnya memang sudah yang sangat berpengalaman, karena memang untuk petugas mamografi ini agak beda dengan Khusus yang ronsen biasa ya. Iya, dan Karena kita dia- sudah dilatih ya, Iya, Dr. sudah Roman. dilatih. Jadi kita sudah dilatih antara apa namanya graver-graver yang khusus Petugasnya, buat iya. petugasnya. Iya. Ya. Berarti memang ahli ya. Iya. Radiografer pun yang dia sudah ada Betul. bersertifikasi. Iya, Sudah betul. terlatih. ya. Betul, sudah terlatih. Itu berarti kalau sudah di foto gitu ya dok, Iya, dengan alat tersebut itu bisa kelihatan oh ini ada cancer Oh, atau iya. ada apa gitu bisa Oh, iya. langsung Iya. terlihat ya. Makanya kalau mamografi itu jadi kelanjutannya USG. Bila USG tidak tampak dengan jelas, kita biasanya screeningnya ke selanjutnya yaitu dengan mamografi. Mamografi. Kalsifikasi akan kelihatan, yang di USG itu tidak kelihatan, kalau dengan mamografi akan kelihatan kalsifikasinya. Walaupun yang kecil mikrokalsifikasi pun akan kelihatan. Bisa kelihatan. Iya, karena kan kalau di Iya. di kelainan atau kanker payudara itu malah kadang tidak ditemukan ada Iya. benjolan, Dok. Malahan? Iya. Iya. Atau ada benjolan, ngerasa ada benjolan, tetapi setelah di USG itu nggak ketemu Nggak ketemu. masanya. Iya. Kalau kita bilang ketemunya kadang setelah diperiksa mamografi, nah kelihatan ada namanya kalsifikasi. Jadi kayak Iya. ada penulangan yang kecil-kecil namanya mikrokalsifikasi. Itu yang nah tadi kan kanker itu. Iya, Iya. di awal itu tadi kita bilang ada itu tuh digital mamografi ya. Mamografi, Nah, di radiologi ini mamografinya sudah tidak konvensional, tidak biasa, tapi luar biasa yang Waduh. digital. Iya, iya, iya. Jadi hasil gambarnya itu kalau yang dulu itu cuma kayak ronsen, jadi bisa dilihat dari atas bawah sama dari samping. Kalau yang sekarang nggak bisa, kalau istilah kita di scroll, bisa digeser gambarnya. Oh, 4D gitu ya, Dok? Ya, Muter kanan kiri, atas bawah gitu ya? bisa dilakukan itu. Berarti kayak Jadi kamera itu 360 derajat kayak itu. periksa CT scan, cuma gambarnya agak beda. Oh. Dia difokuskan ke jadi bisa payudara. bisa potongan atas bawah, bisa Iya, iya, samping iya, kiri iya, kanan, depan belakang gitu. Nah, jadi- fungsinya kan karena jadi bisa dibikin jadi 3 posisi itu, fungsinya nah tadi kalau ketemu lesi yang Kecil minimal gitu ya. Kecil aja kelihatan. Akan kelihatan. bisa dilakukan AJH. AJH itu aspirasi jarum halus atau FNAB oleh kami bekerja sama sejawat dari patologi anatomi. Intinya biar jelas diambil itu ya, jaringannya itu loh. situnya ya. Untuk Karena- diketahui ini betul. jenak atau ganas. Betul. gitu. Jadi yang
lesinya kecil itu bisa dikeker Mbak Miri. Kira-kira di keker. Keker. Ya. Mikroskop ki lho nek dol anu atau nek ana cewek di sebelah sana terus kan dilihat itu kan keker namanya. Jadi begitu targetnya di situ diperkirakan dalamnya berapa terus ditembak. Jadi pakai core biopsi. Jadi biopsinya juga pakai jarum yang besar. Kecil. Jarum. Ya, kalau core biopsi kan memang jarumnya agak besar supaya jaringan yang keambil agak banyak. Jadi tapi bisa tanpa operasi ya. Untuk melihat itu saja. Lokal berarti Dok ya. Iya, jadi dengan mamografi digital ini kita mengharapkan untuk diagnosis itu bisa lebih tepat dan tajam. Supaya tajam silet. Itu iklan Dok. Ini programnya beda nih. Positif gitu. Tertajam positif berarti. Ya siapa tahu kita itu kalau boleh tahu Sobat Muardi kira-kira kapan sih boleh datang ke Muardi kemudian memeriksakan mamografi? Apa harus ada tanda-tanda? Kapan tuh udah terpilih? Jadi mungkin Sobat Muardi tuh nanya sebagai perempuan itu kapan sih kita mau periksa? Jadi semua pun bisa. Jadi tidak harus menunggu. Cuma yang beresiko tinggi adalah misalnya pada wanita yang sudah menjelang menopause atau lebih 40 tahun. Oh, kemudian Mary udah bisa nyoba. Mary mungkin belum ya, Mbak. Boleh ya? Kan baru 17 tahun. Oh iya 17 tahun. Kemudian wanita yang dia dengan keluhan pada payudaranya, mungkin merasa sakit atau ada benjolan. Itu resiko itu wajib untuk periksa mamografi. Kemudian perempuan dengan kontrasepsi hormonal ya, dengan menggunakan kontrasepsi hormonal. Kayak pil, betul. Yang dia dalam waktu yang lama. Kalau kondom itu berarti enggak ya Dok ya? Berarti enggak ada. Ini teman-teman iya juga enggak apa-apa. Oh iya. Enggak ada salahnya. Asal di atas 40 tahun ya. Siap. Terus kemudian wanita dengan keluarga yang beresiko kanker. Ada riwayat sebelumnya. Kanker begitu. Apapun itu Dok? Ataukah harus? Apapun. Enggak hanya terbatas. Tidak hanya payudara. Ya. Ada keluarga yang misalnya CA cervix atau CA rahim itu dia juga sebaiknya periksa untuk screening. Ini Dok, ini kan menarik kan seringkali kan ada sadari itu ya Dok ya, deteksi dini untuk payudara, pemeriksaan payudara itulah. Nah itu kan biasanya mbak-mbak atau yang usia udah setengah 40 tahunan gitu kan juga periksa gitu ya. Kalau kayak gitu bisa langsung nggak Dok datang ke instalasi radiologi untuk meriksa? Bisa ya. Jadi kita bisa yang misalnya pasien dia dari periksa dulu dengan keluhan. Jadi ke poli, terus dapat rujukan dari dokter dari klinisi untuk periksa mamografi. Gitu. Tapi bisa juga kita pada laboratorium terpadu. Jadi jalur khusus kan kita punya ya laboratorium terpadu. Kita misalnya pasien tanpa keluhan dia hanya pengen screening aja, bisa. Jadi dapat pengantar dari laboratorium terpadu langsung ke radiologi. Bisa. Jadi ya. Kalau mandiri itu pun juga bisa. Jadi tanpa harus antri, tanpa harus surat rujukan ini itu bisa. Jadi melalui laboratorium terpadu. Rumah sakit Dr. Muardi guys. Posisi di sebelah IGD Satu pintu ya, tinggal datang ke situ. Betul. Langsung bisa. Oke, tadi udah ngomong-ngomong tentang digital mamografi ya Dok ya, dan luar biasa nih masyarakat harus tahu. Karena tadi penting itu. Kita juga ngobrol-ngobrol tadi. Bentar, satu lagi saya mau tanya, untuk yang screeningnya tadi Dok di atas 40 tahun itu sebaiknya berapa kali sih Dok? Maksudnya dalam hidupnya paling nggak sekali ya dalam hidup saya satu kali atau setiap 2 tahun sekali atau mungkin akan lebih baik bila misalnya kalau tidak ada keluhan bisa 6 bulan atau 1 tahun. Tapi akan lebih baik kalau 6 bulan juga tidak ada salahnya. Tapi tidak ada masalah. Maksudnya kan ini kan pakai X-ray ya Dok ya. X-ray enggak terus malah setelah di mamografi malah saya resiko nih gitu. Ada efek samping? Enggak, karena 40 tahun itu kan memang banyak sekali ya resikonya. Karena dia beresiko maka harus di screening gitu. Jadi pola pikirnya malah
harus dibalik ya dok ya. Ya, jadi istilahnya daripada lebih baik kita aware dengan diri kita sendiri. Lagian juga 6 bulan sekali X-ray nggak masalah. Nggak ada masalah. Soalnya tiap hari ya dok, berarti ongkos gitu. Berarti nek apa Superman kayak bendino ya, mesak kayak ya. Oke, tadi ngobrol-ngobrol ini dok. Tadi kan kita belum spill satu-satu ya. Tadi saya tertarik banget waktu kita bahas CT scan ada dengan kontras tanpa kontras. Tuh sering banget denger tuh. Sering banget. Nah, tadi mungkin udah di spill juga nih sama Dokter Lukman nih tentang pemeriksaan. Mungkin kalau Sobat Muardi itu sebenarnya CT scan tuh untuk apa? Kemudian kapan sih kita disuruh pemeriksaan dengan kontras tanpa kontras? Itu apa sih kita disuruh minum apa atau mungkin beda prosedur nggak sih dok kalau pemeriksaan sama kontras sama enggak gitu? Sama kan kita suka ngedit foto itu kan ada kontrasnya itu apa ya? Cuman diedit gitu dok gitu ya. Kontrasnya dinaikin gitu kan ya kan? Lah kan kita kan nggak tahu lah. Itu apa sama gitu? Oh dok. Kalau seperti itu bahagia sekali. Cuma tinggal gampang ya. Tinggal dia naikin kontrasnya gitu, brightness, kontras ya kan. Ketajaman gitu. Jadi ya kalau kontras itu istilahnya adalah agent. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Yang sesuatu itu kita harapkan bisa memberikan informasi tambahan dari hasil pencitraannya tadi. Jadi kontrasnya itu kalau yang disebut sini CT scan tanpa atau dengan kontras itu biasanya yang dimaksud itu adalah kontras intravena atau yang dimasukkan lewat pembuluh darah. Itu cairan atau apa dok? Iya cairan. Oh cairan. Ya. Karena sebenarnya kontras itu juga ada yang diminum, ada yang dimasukkan lewat dubur untuk melihat usus besar. Tetapi kalau istilah di CT scan ini mungkin lebih tepatnya adalah CT scan kontras IV, jadi yang dimasukkan lewat pembuluh darah. Tujuannya apa dok? Nah, tujuannya itu jadi adalah untuk melihat gambaran yang pertama dari pembuluh darah itu sendiri, ya baik itu arteri, ya jadi pembuluh darah nadi ya kalau masyarakat bilangnya, terus pembuluh darah vena, pembuluh darah balik itu bisa kita lihat tergantung mana yang mau kita lihat. Jadi memang harus direncanakan juga, nggak bisa sekali scan kelihatan semua, enggak. Jadi memang ada waktu-waktunya. Oh gitu. Terus juga, nah kalau yang lebih utama itu biasanya memang digunakan Mbak Mary dan Dokter Septian itu pada ngelihat kanker sih. Jadi pada ngelihat tumor gitu. Itu kalau yang kontras. Iya, jadi yang kalau kontras. kontras itu ya Dokter Rifada ya. Jadi kalau kanker itu kalau dikasih kontras itu dia kelihatan menyangat. Jelas menyangat itu jadi kayak kontrasnya itu ditambah tadi kayak kata menyala. Dokter. Jadi menyala ya. Iya, lebih menyala gitu. Jadi dia bereaksi ya, kankernya tuh kalau dikasih cairan tuh akan bereaksi. Iya, bereaksi. Dia akan enhance, istilahnya namanya enhance gitu ya. Jadi menyala. Lebih menyala. Iya. Bagus sih. Makanya kontras, warnanya bagus, kontras, bagus, ya. bagus untuk mendiagnosa. Jadi lebih kelihatan lah istilahnya, lebih kelihatan. Meskipun itu maaf ya, kankernya masih kecil itu bisa lebih kelihatan dong. Jadi ya Bisa. memang bisa. kalau kanker itu walaupun kecil asalkan dia yang hipervaskuler, jadi dia masuk banyak pembuluh darahnya kelihatan. Tetapi memang kita tidak bisa pukul rata semua pasti kelihatan gitu, karena dari sifat kanker ada yang hipervaskuler, ada yang hipovaskuler. Oh gitu. Ya. Tapi kalau yang model hipervaskuler mesti akan lebih kelihatan. Betul, ya dok ya. Iya. Terus masih hubungan sama CT tadi dok. Saya pernah dengar itu namanya CT angiografi dok. Nah, CT angio betul. Ya, itu, kontras juga itu. Nah, itu bedanya apa sih dok? Maksudnya kan yang saya tahu kan Siti Nurhaliza itu penyanyi itu ya. Iya ampun, Siti Nurhaliza. Berarti belum ketemu sama Siti angiografi. Lah ya, si Siti angiografi ini kan. Jadi gini, kalau Siti Nurhaliza rumahnya di Malaysia. Oh iya, Malaysia. Kalau Siti angiografi atau Siti Nurbaya. Dewa ya. Baru konser kemarin ya. Jadi kalau iya, betul. Nah, itu juga betul. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau CT angiografi itu dokter, jadi kita melihat kualitas dari pembuluh darahnya Mbak Mary. Jadi kalau CT angiografi itu yang dilihat adalah pembuluh darah dari jantung, berarti pembuluh darah nadi. Oh bisa. Sedangkan kalau yang balik itu namanya CT venografi. Itu memang, tapi sih umumnya pada saat pemberian kontras gitu nanti kita bisa menyesuaikan. Kita mau ngambil arterinya atau ngambil venanya. Biasanya pada kasus-kasus misalnya orang diabetes mellitus, ya kalau orang DM kan ya dok ya sakit gula, sakit gula itu biasanya pembuluh darah ke bawahnya udah kurang bagus. Oh yang kayak non sewu kakinya, yang sampai luka-luka itu ya, yang sakit gula kakinya.
Nah biasanya kalau yang sakit kakinya luka-luka itu juga dicari tahu luka aja atau sudah terkena di pembuluh darahnya. Mohon maaf kalau misalnya terpaksa harus dilakukan amputasi, harus diketahui betul titik vaskuler. Jadi maksudnya gitu ya? Memang apa sampai atas sudah tersumbat, berarti harus potongnya agak tinggi atau memang sampai bawah ternyata masih bagus. Jadi bisa ya dok? Iya betul. Bisa. Jadi dari CT dengan kontras itu nanti obatnya itu akan masuk ke pembuluh darah dan ngelihat dia di pembuluh darahnya sampai itu. Pembuluh darah kecil ya. Betul. Apakah ada penebalan, apakah ada sumbatan, apakah bentuknya itu masih normal atau berkelok-kelok ya. Waduh. Wah, terlalu panjang. Ya, kayak jalan hidup kita itu berkelok-kelok ya kan. Liku-liku. Oke. Apa namanya? Ini nih dok, tadi kita udah bahas CT scan ya. Tadi juga udah dibahas juga perbedaannya MRI dan CT scan ya dok. MRI itu dengan medan magnet. Ya. Nah, mungkin tadi belum dalam nih kita bahas-bahasnya nih. Apalagi tadi hanya udah Dr. Ivanda udah spill kita punya alat yang terbaru. Masih. 3 Tesla. Itu kira-kira di Solo udah banyak yang punya atau baru beberapa tempat nih dok? Jadi untuk 3 Tesla itu masih jarang sekali ya. Apalagi yang sangat masih jarang sekali itu yang City yang 576. 512 setara 576 itu masih jarang lebih sekali. Jarang ya, sekali. lebih jarang sekali. Kalau 3 Tesla mungkin sudah lebih banyak ya, ada beberapa ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit kelebihan mulai dari City-nya dulu ya, yang terbaru. Jadi kita punya alat baru ini perlu kita promosikan ya. Jadi harus nih biar masyarakat tahu semua nih. Jadi City 576 itu kelebihannya yaitu dia fitur gambarnya dia tampak lebih jelas. Dan tadi yang kita sudah jelaskan bahwa potongnya kan tipis-tipis. Jadi kelainannya kecil pun akan kelihatan. Ya. Kemudian untuk City 576 itu dia kan radiasi terpaparan radiasinya dia akan lebih minimal dibanding City yang lama. Ya. Jadi lebih minim sekali. Kemudian untuk kontrasnya dia akan juga sedikit membutuhkan kontras yang sedikit. Untuk fungsinya itu banyak sekali. Contohnya saya yang itu untuk CT kardiak akan bagus sekali. CT kardiak itu jantung ya, CT scan jantung ya. CT scan jantung. Kemudian batu. Kasus-kasus batu itu sampai jenis batunya itu batu ginjal ya, batu ginjal. Ya, batu ginjal itu akan jelas. Tahu ya. Jadi kan akan membantu klinisi untuk tindakan selanjutnya, apakah dia di operasi SWL atau di laser sampai itu sejenisnya ya. Iya, jenis batunya itu kelihatan. Siapa tahu batu ake atau batu ake itu. Gitu dah. Enggak jadi dioperasi. Punya nilai ekonomis. Dioperasi itu dijual. Kemudian yang MRI, kita masuk MRI 3 Tesla. MRI 3 Tesla itu kelebihannya sama. Jadi fiturnya dia akan tampak lebih jelas. Karena slash-nya lebih banyak dia jadi kecil-kecil pun akan lebih tampak jelas kelainannya walaupun kecil ya. Kemudian untuk gentrinya gentry itu lubang alatnya itu tampak yang lebih pasien besar. masuk itu namanya gentry. Kalau yang generasi ketiga itu lebih besar ya dok ya, lebih luas. Berarti yang punya fobia tempat sempit. Yang punya klaustrofobia ya takut di MRI kamu mati wae. Kan kalau tempatnya kecil boy. Kan kayak masuk peti mayat ya. Takut banget. Saya kayak sesek kan kalau punya fobia gitu. Kemudian untuk orang yang obesitas itu agak membantu karena kan bisa masuk. Bisa masuk ukurannya. Enggak masuk. Ada nyantol dok, nyantol. Yang XL betul. Sekarang ukuran XXL bisa masuk. Bisa masuk. Ya. Kemudian tadi waktunya sudah saya jelaskan bahwa waktu pengerjaannya hanya 7 sampai 10 menit lebih cepat dibanding dengan MRI yang dulu yang 1,5 Tesla dia 20 sampai 30 menit. Jadi lebih cepat ya kan, lebih cepat, gede, lebih besar, otomatis membuat nyaman. Iya, seperti nyaman guys. Kalau hasilnya dok, kira-kira pasien bisa
kadang kan pengen tahu ya, aduh gimana nih, apakah aku menderita apa-apa, itu lebih cepat juga nggak sih dok diketahui dan dibaca oleh dokter-dokter ini? Otomatis kan karena dia lebih tes lahnya dia lebih tinggi ya, jadi akan lebih lebih jelas, nanti lebih informatif. Oke, jadi mendiagnosanya lebih tepat. Jadi lebih cepat. Hari itu biasanya diperiksa hari itu, pasien bisa tahu nggak dok hari itu juga hasilnya? Mungkin sore atau mungkin pagi ya. Karena harus dibaca oleh ini ya. Karena memang kalau untuk pemeriksaan advance kita tidak bisa buru-buru kecuali kalau pada kasus emergensi. Iya. Karena kan pasien juga banyak, kita harus membaca tidak. Loadnya banyak ya. Iya. Rame ya pasien. Tadi kalau misalnya ada sobat Muardi mendengarkan kan cukup 7-10 menit itu pemeriksaannya, maksudnya masuk ke alat, tetapi sampai hasilnya sampai pembacaannya, kemudian kan kita ditaruh ke pengambilan, dikonsulkan dulu, dibaca dulu, butuh waktu ya dok. Tapi itu udah lumayan banget loh, 7-10 menit kan, itu habis itu bisa ngantin ya kan? Oh iya. Nonton bisa. Harus ini nggak sih rawat inap atau gimana dok? Kalau pemeriksaan tadi tuh harus rawat inap dulu atau bisa rawat jalan? Oh enggak, rawat jalan bisa. pun. Rawat jalan bisa ya. Harus puasa nggak dok? Kalau tergantung. Kalau lagi pakai kontras harus puasa. Oh, yang pakai kontras pakai puasa. Kalau nggak puasa takutnya saat dilakukan pemeriksaan terus muntah akibat dia misalnya nggak cocok nih sama kontrasnya. Terus mual, muntah, nah kita takut terjadi aspirasi. Iya. Kiranya di kontras kelihatan rendangnya, gitu kan, kelihatan pecel lele gitu, enggak ya ternyata. Mungkin nanti kalau sudah 6 Tesla. Kalau kita ditampilkan kalau muntah ya. Jadi lebih cetol ya ta. Tadi kan batunya aki gitu kayak kita ya ta. Sekarang rendangnya rendang-rendangnya kita. Ini sak jengkol ya habis makan jengkol ya. Iya. Bagyu atau apa? Mungkin untuk berikutnya ya. Kita ada Tesla yang lebih tinggi lagi mungkin. Oke, itu udah canggih banget ya, udah canggih banget alat-alatnya, apalagi yang terbaru ini ya dok ya. Tapi itu tetap aja harus dengan pengantar dokter ya. Jadi tiba-tiba saya ingin dong diperiksa dengan alat MRI yang terbaru gitu. Boleh. Gak bisa. Bisa juga. Pakai yang tadi itu jalur laboratorium terpadu. Laboratorium terpadu. Iya. Yang misalnya saya kok pusing-pusing, kalau enggak ada yang pengen cuma pengen ini aja deh. Screening gitu ya. Screening gitu bisa. MRI dia tidak mau antri, itu bisa juga. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri. Ngapain harus keluar negeri? Muardi baik. Kalian bisa loh milih sendiri. Jadi kalau kayak di Mac itulah, itu kan kalau kita mau makan ayam. Self service ya, tinggal pencet-pencet aja. Bisa loh di Muardi ya. Bisa pilih mau periksa apa aja gitu ya di laboratorium terpadu. Ya. Dan nggak usah kemana-mana. Alat sudah canggih, kemudian supnya sudah lengkap di Muardi, dokter-dokternya lengkap. Oke, tadi ngomong-ngomong juga ada yang di tempat kita, tadi yang dokter udah spill nih di tengah. Mungkin di tempat lain jarang ada juga radiologi intervensi tadi dok. Nah, itu dulu kayaknya dulu tuh terkenal di Jakarta sono gitu. Pak Menkes, ex-Menkes itu bukan ya? Nah itu apa sih dok radiologi intervensi nih dok? Saya ya, oke. Jadi malu-malu sekali sih selebgram kita ini. Perjanjian itu biar nggak kelihatan rebutan. Oh iya, luar biasa loh. Kan bukan cerdas kita kan tadi pertanyaan rebutan. Oke, wow. Ya, jadi untuk radiologi intervensi itu adalah lagi tadi salah satu cabang sub di radiologi yang dia sama menggunakan radiasi juga Mbak Mary, tetapi dia nggak cuma bisa diagnosis tapi bisa juga terapi. Terapi. Nah di kita itu udah ada 2 jagoannya, ada Dr. Sulistiani, spesialis radiologi konsultan radiologi intervensi, sama Dr. Prastio, spesialis radiologi konsultan radiologi intervensi, yang kita akrab panggil Dr. Tio. Ada 2 ya ahlinya ya? Iya ada 2. Nah di Muardi sendiri udah jalan banget ini pemeriksaannya gitu. Jadi kalau untuk
diagnosis seperti tadi kan Dokter Septian bilang ada CT angiografi. Ada juga dia pakai arteriografi. Jadi disuntikkan langsung di pembuluh darahnya, jadi bisa kelihatan real time saat itu. Itu. Jadi misalnya pun nanti kelihatan, biasanya sih memang kadang pendahuluannya pakai CT tadi. CT angiografi. Begitu nanti misalnya ada kelainan dilanjutkan dengan angiografi tadi arteriografi ya, arteriografi. Kalau misalnya nanti ngelihat wah ada sumbatan, nah nanti apakah butuh diintervensi, makanya kan namanya radiologi intervensi. Diintervensi, diobatin lah istilahnya, diintervensi itu diobatin, dipasang sesuatu, apa diambil sumbatannya atau dipasang balon. Jadi balon nggak cuma ditiup di luar, di pembuluh darah di dalam juga ya. Waduh. Ya, dilakukan pembebasan gitu ya, pembebasan sumbatan pembuluh darahnya ya. Itu yang untuk pemeriksaan. Kalau untuk terapi, nah karena di kita itu pusat kanker juga kan ya Mbak Mary ya, dari radiologi intervensi itu juga mendukung di bidang itu gitu. Jadi yang paling sering oleh rekan-rekan kami kerjakan itu adalah kemoembolisasi. Apa itu tuh? Kemoembolisasi itu jadi kalau kita taunya kan kemoterapi lewat infus biasa ya. Kalau ini langsung obat kemonya itu ditembakkan ya, istilah ditembakkan lewat vaskulernya, lewat pembuluh darahnya. Jadi sama Dokter Tio, Dokter Sulis dicari ke daerah yang ada tumornya, kankernya. Terus ya itu namanya pakai kateter yang dimasukkan biasanya dari pangkal paha. Jadi kateter bukan kateter untuk kencing loh. Beda ya. Iya. Itu gede banget itu. Kateter pembuluh darah dimasukkan situ, itu saja nanti kalau cabangnya kecil dimasukkan lagi yang lebih kecil lagi. Diincar kira-kira pembuluh darah yang aman, dimasukkan kemonya ke situ, sama dimasukkan embolan supaya kemonya tidak keluar. Oh gitu, jadi kemoterapi tapi langsung ke tempat langsung tumornya. Ke tempat. Saya pernah lihat ini Dok. Saya pernah lihat ini dikunci di situ. Oh jadi kan dulu ada rumah sakit luar negeri gitu ya yang suka aktif promo gitu. Itu salah satunya adalah kayak gini Dok. Betul. Jadi memasukkan kemoterapi karena biar nggak ke seluruh tubuh biasanya biasa ya. Minimalisir efeknya ya. Efeknya. Jadi kayak kalau orang rata-rata kan kemoterapi terus rambutnya rontok gitu kan. Terus badannya layu gitu kadang-kadang gitu ya. Terus jadi melambai enggak ya? Rayuan pelak-pelak. Kan layu tadi kan, layu lah. Itu terus dikasih kemoterapi yang langsung ke kankernya. Itu yang dilakukan di situ. Betul. Oh, di rumah sakit Dr. Murti bisa? Bisa dong. Oh, guys. Ada lagi guys, satu lagi. Jadi yang rutin dilakukan itu juga namanya, kalau tadi kemoembolisasi, yang satu embolisasi saja. Jadi embolisasi itu gini Mbak Mary. Kalau misal dari dokter THT nemu ada tumor yang besar di area hidung. Nah, biasanya kalau di situ dia istilahnya itu hipervaskular, jadi pembuluh darahnya banyak. Coba bayangkan kalau langsung dioperasi, begitu diiris, langsung berdarah-darah. Nah makanya terus ditelepon, Dokter Tio, Dokter Sulis ini mau konsul untuk embolisasi. Jadi sama beliau itu nanti diembol dulu, jadi pembuluh darahnya yang ke arah situ dikurangi dengan embolan namanya. Jadi diblok pembuluh darahnya, jadi pembuluh darah yang situ turun, otomatis saat pengerjaan yang pertama pengerjaannya lebih cepat karena perdarahannya kurang, penyembuhannya juga lebih cepat. Dan tidak resiko perdarahan, jadi tidak ada transfusi, kalaupun ada ya minimal. Jadi begitu. Biasanya yang paling ngeri salah satunya kalau lagi orang mau operasi itu kan, wah nanti dibelek terus berdarah banyak, terus harus menyediakan 10 orang untuk siap-siap mendonorkan. Nah kayak gitu, ternyata ini bisa diminimalisir resikonya dengan embolisasi ini ya Dok ya. Lewat radiologi intervensi. Mungkin tadi kalau saya boleh ini sedikit, tadi kan untuk kanker gitu ya Dok ya. Tadi selain itu juga untuk mungkin yang terkenal gitu ya, stroke tadi ya. Stroke, penyakit. Jadi siapa aja sih kira-kira yang perlu atau bisa mendapatkan pelayanan radiologi intervensi? Berarti apa Dok tadi selain kanker Dok? Kanker, stroke. Kalau untuk di Muardi memang kita karena kita lebih fokus di onkologi ya. Jadi memang untuk pelayanannya itu di bidang onkologi itu Mbak Mary. Jadi seperti tadi kemo yang langsung ke target, kemudian embolisasi, kemudian untuk pemeriksaannya sifatnya diagnosis ya dari arteriografi itu. Dan memang masih sangat berkembang yang lain-lain gitu. Mungkin kalau ingin dibahas ya perlu satu podcast khusus itu. Seperti ada lagi PTPD ya. Ini sebenarnya menarik banget loh, kayak yang kemoterapi
langsung ke side organ ini kan nggak semuanya bisa ya dok ya. Iya. Karena benar-benar dulu itu sampai kita wah gila ya di luar negeri udah bisa kemo yang langsung ke situ, ternyata nggak usah jauh-jauh ke sana di radiologi ada ternyata. Itu untuk semua kanker atau hanya tertentu dok? Kalau yang rutin dilaksanakan di sini memang masih terbatas di kanker hati. Nah, kita iya agak belepotan mau cari istilah yang bisa masuk gitu. Kalau kita kenal kan memang HCC itu. Kalau untuk kasus-kasus lain bisa juga, tapi tidak semuanya embol. Jadi ada yang memang dimasukkan, jadi infusion sifatnya gitu. Jadi kemonya tetap dimasukkan ke situ, tetapi tidak diembolisasi. Jadi tidak dikunci gitu ya dok ya. Betul. Kalau itu memang ranahnya nanti dokter Sulis dan dokter Tio. Iya. Jadi mungkin menarik sekali. Iya, betul. Ya, ini kan tadi sudah ngomong soal CT scan, terus mamografi, kemudian ronsen juga, MRI yang pakai mobil listrik tadi kan ada Tesla-Teslanya ya. Mobil listrik lah itu. Yang punya Twitter sekarang yang bingung Twitternya ganti logo kemarin kan ya. Ini beda ya. Nah makanya, terus yang terakhir nih dok, ini paling sering ya menurut saya itu kok paling sering orang-orang dengar ya selain ronsen itu USG dok. Ya. Nah di radiologi kita ini apa sih dok yang baru di USG-nya gitu? Istimewanya apa ya? Jadi USG kita punya USG yang baru ya, yang kemarin itu yaitu untuk pemeriksaan elastografi. Apa itu dok? Kemudian elastografi itu kita untuk melihat kita bisa mengelastografi dengan payudara, elastografi payudara. Kemudian elastografi liver juga bisa. Itu apa dok? Elastografi itu untuk mengukur elastisitas. Iya betul. Oh iya toh. Saya ngarang loh itu. Saya ngarang loh itu tadi tuh. Ngarang aja bener. Dan kita juga USG itu kita juga bisa melihat untuk perlemakan pada liver. Kayak fatty liver. Nah, kita di USG kita itu kita bisa melihat bahkan sampai ke gradingnya. Ringan, sedang, berat. Jadi sebenarnya kita apalagi kalau orang-orang yang gemuk ya, itu kita bisa melihat perlemakan yang ada di liver dari grade ringan, sedang, berat. Oh, jadi ceritanya ini untuk elastografi itu mengukur lemak-lemak gitu ya dok? Atau enggak? Lemaknya bikin keras. Kemudian kita juga bisa melihat vaskularisasi, USG vaskuler, Doppler, seperti tadi sudah ya pembuluh darah ya sudah dijelaskan sama Dr. Lukman. Ya. Tapi ternyata pemeriksaan USG itu untuk berbagai penyakit, iya. Berbagai versi alatnya ya, dan Muardi punya itu. Muardi punya, ini luar biasa. Punya dan gambarnya keren banget ya. Wah itu. Sekarang udah lebih canggih, gambarannya lebih jelas. Bagus, lebih jelas. Jadi memang semakin kesini trennya itu untuk USG kualitas gambar. Gambar. Udah nggak hitam putih dan ini aja. Tetap hitam putih. Tapi lebih jelas. Tapi lebih jelas. Ada warnanya dikit, biru sama merah. Kalau Doppler ya mbak. Kalau Doppler. Besok kita bikin aja ya. USG yang berwarna-warni ya. 12 warna ya. Oke, mungkin tadi belum terakhir dok. Jadi ada satu lagi nih ya. Kita mungkin kalau Sobat Muardi rutin buka sosial media kita gitu. Follower kita ya kan. Berapa lama, mungkin belum sampai sebulan yang lalu ya, itu di Rumah Sakit Muardi kedatangan tamu ya. Ada punya gawe besar gitu ya. Kita Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo meresmikan gedung radiologi nuklir dan onkologi terpadu. Nah ini mumpung ada konsultan radio nuklir lah. Ini dia nih ini kayaknya orang tuh nuklir ini apanya Korea Utara nih gitu. Kita ada jangan-jangan temennya Kim Jong Kim Jong Luk ya. Kim Jong Luk mana belakang. Aduh ketahuan ya. Mungkin bisa di-spill dikit nih dok sama Sobat Muardi, ini sebenarnya apalagi nih gitu. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama dulu, nah yang nuklirnya disimpan belakangan. Jadi nah ini kan tadi dari gedung onkologi terpadu ya. Jadi Sobat Muardi sekalian, bahwa lagi dan lagi kita bilang bahwa jadi unggulan di Muardi itu pelayanannya adalah onkologi. Salah satunya adalah onkologi. Nah, karena memang
disadari atau tidak ya Dokter Septian ya, kasus yang datang ke kita itu memang sebagian besar itu kasus kanker, onkologi. Ya. Onkologi Jadi, kanker. Onkologi itu maksudnya kanker gitu. Jadi kita memang pusat rujukan ya, kita kan kelas A ya. Jadi memang semua pasien tuh ngumpulnya di kita. Nah, berawal dari situ ya kan, dari direksi dan kemudian juga didukung oleh Bapak Ganjar Pranowo, kita diberi satu peluang untuk menciptakan satu gedung ya, yang akhirnya diberi nama ini adalah Gedung Onkologi Terpadu. Maksudnya itu adalah kita maunya jadi pasien itu nanti nggak repot lagi ya kan, kan udah terpadu di situ. One stop shopping. Betul, nah one stop onkologi. Oh, stop onkologi. Ya, and treatment ya. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian juga dokter-dokternya di poliklinik. Jadi di situ memang semua ngumpul semua di situ ya, Dok ya. Istilah kalau di kita tuh subspesialis onkologi ada di situ semua. Mulai dari penyakit dalam dan lain-lain ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, nanti begitu diperiksa, kemudian butuh pemeriksaan darah. Ya di situ ya. Kemudian juga nanti kalau misalnya butuh rawat inap untuk kemo di situ. Mondoknya di situ juga. Oh, jadi pasien nggak bolak-balik Iya. mana ya. Jadi ada satu layanan gedung gitu ya. Satu gedung ya. Bergedung yang sangat megah, boleh. Oh iya, paling megah ya di situ ya. Ya tadi untuk itunya tadi dari terapinya tadi untuk kemoterapi di situ, kemudian juga untuk radioterapi nantinya juga di situ. Jadi radioterapi itu sinar, terapi sinar gitu. Dan juga tadi yang seperti Mbak Mary katakan untuk pelayanan nuklir nantinya juga ada di situ. Gitu. Nah sekarang kita nginjak yang kedua, apa itu pelayanan nuklir di radiologi? Di ini ya, di Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi sama seperti tadi, hampir sama dengan intervensi. Jadi untuk nuklir itu adalah satu pelayanan yang di radiologi kami juga berkecimpung di situ, dan juga di nuklir itu nanti juga ada rekan-rekan kita yang lain dari spesialis kedokteran nuklir. Jadi di Muardi itu ada timnya itu beliau-beliau itu ada Dr. Agus SPKN dan ada Dr. Ica juga gitu. Jadi tim yang akan berkecimpung SPKN apa nih SPKN? Spesialis kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir. Betul. Ya. Jadi ada kedokteran nuklir, ada radiologi nuklir. Top banget nih Muardi ya. Ya. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan pasien. Wah, luar gitu. biasa. Jadi kalau untuk nuklir itu tadi Dr. Septian ada diagnosis dan juga ada terapinya juga. Oh, terapinya juga. Ya, nah ini memang harus selalu kita promosikan ya. Jadi kalau yang untuk diagnosis itu yaitu pemeriksaannya ada yang namanya nanti bone scan. Dia biasanya belakangnya ada scan-scannya kalau misalnya kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di bidang onkologi mesti tahu deh gitu ya. Jadi ada bone scan, ada thyroid scan dan lain-lain gitu. Nah untuk terapinya juga ada Mbak Mary. Jadi terapinya itu yang sekarang itu memang sangat dibutuhkan dan segera itu dia ada namanya terapi ablasi untuk thyroid. Jadi kalau orang dengan kanker tiroid dengan jenis tertentu, nah itu bisa dioperasi dibersihin, habis itu diablasi supaya benar-benar bersih. Diablasi itu diablasi itu dia dihancurkan pakai nuklir, bukan dibom. Waduh, meledak berarti dong? Bukan dibom ya. Saya deg-degan. Cuma minum kapsul kecil yang di dalamnya itu ada radiasinya. Radiasinya itu akan masuk ke tubuh dan dia dengan pintar milih target terapinya. Jadi dia akan cuma lari ke daerah-daerah yang mengandung sel tiroid. Kalau misalnya ke sini, di sini ada penyebaran tiroid, dia ke situ juga. Gitu. Dan yang satu lagi yang memang sangat dibutuhkan oleh keluarga kita mungkin yang terkena kanker itu adalah bone paliatif untuk menghilangkan cancer pain. Jadi dengan menggunakan samarium. Untuk sakitnya ya, kalau kanker itu sakit sekali ya. Jadi untuk menghilangkan nyerinya. Pakai gimana nih Dok? Yang ini agak nyeri ini ya, suka nyeri dada ya kan, habis ditinggal pacar dimasukkan gitu. Juga obat dimasukkan obat juga dengan dosis tertentu. Nanti obatnya itu radiofarmakanya akan masuk ke dalam tubuh dan mengincar ke sel-sel yang mengandung kelainan. Oh gitu. Iya. Jadi ini istilah gampangnya seperti ini obatnya itu kayak punya AI ya kan. Sekarang zamannya AI ya kan. Sekarang pinternya ada artificial intelligence. Pinter cuma nyari-nyari dok. Jadi kan kayak orang itu Dok yang orang takuti kanker, kankernya sudah menyebar. Betul. Itu berarti bisa ya Dok? Maksudnya kasih obat itu terus nanti tetapi memang tidak menyembuhkan, tetapi mengurangi nyeri. Diharapkan dengan mengurangi nyerinya otomatis kualitas hidupnya juga bertambah. Oh gitu. Jadi insya Allah kalau untuk pelayanan
nuklir di Muardi sih kita udah siap ya, kita udah ada itu sudah dilakukan SPKN-nya juga. Maksudnya sudah masyarakat bisa mendapatkan itu atau masih dalam tahap menuju ke Ya, sana, Dok? untuk alat memang kita sudah siap dan sekarang kita sedang dalam proses perizinan Mbak Mary. Oh, gitu. oke. Jadi Timnya kalau, udah bentar siap lagi ya. ya, kalau bentar lagi ya. izinnya ini udah keluar, udah. Wah, langsung. Berarti Ya. semuanya sebenarnya udah siap guys. Udah Tinggal siap, izin, guys. nunggu Tinggal izin izin, turun. Tinggal Nah, berdoa monggo ya siap. karena semua harus ada Iya. izinnya, harus Iya. legal. Soalnya kan kayak dulu itu ada temen itu dia habis kanker Dok, kayaknya kalau salah payudara terus diangkat, terus kemoterapi bersih gitu ya. Bersih itu dia harus ke Jakarta Dok, untuk yang namanya PET scan itu ya. Iya, PET betul, scan. PET scan. Oh, jauh-jauh sampai ke Jakarta, kasihan banget. Apa di sini daerah-daerah sini enggak ada gitu Ya, loh. Oh, betul. sekarang ini kejawab ya di Muardi. Belum ada kalau PET scan. Oh, PET Akan scan. segera, Akan PET segera. scan Oh. belum ada, Kalau akan tahun segera. ini yang kita punya itu namanya Spec City. Spec City. Jadi alat canggih, alat hybrid kita bilangnya, menggabungkan antara spek dari nuklir medicine dan alat CT scan. Jadi kita nggak cuma ngelihat kalau bone scan kan kelihatan hanya dari depan belakang. Kalau ini kita bisa puter, kita bisa satukan dengan CT. Jadinya kita bisa melihat dengan detail kelainannya itu letaknya di mana dan kelainan itu kira-kira apa. Nah, nanti untuk tahun depan mudah-mudahan kita juga ada pengadaan alat itu yang PET tadi PET scan. Iya. Amin, amin. Semoga juga ke depannya. Iya. Mantap Dan ini. di kita itu nanti bukan PET scan tapi PET CT. Jadi PET yang digabungkan juga dengan CT. Oh, lebih tinggi City. dari PET scan Iya. aja ya. Oh, lebih oke. Jadi memang berarti Lebih ya. canggih. Lebih Memang, canggih. iya, Nggak usah alhamdulillah harus dokumennya. jauh-jauh ke Betul, Singapura betul. atau Jakarta, Betul, di betul. Solo aja ada. Kita ya kan? Muardi wae. Muardi wae, insyaallah ya. Baik Dok, ini terakhir ya Dok ya, karena waktu tidak bisa bohong. Dokter Ifada Dok, Iya. pesan-pesan dari Dokter Ifada untuk teman-teman Sobat Muardi ini apa Dok? Jadi tidak untuk semua Sobat Muardi jangan ragu untuk periksa ke radiologi karena alat-alat di radiologi Muardi sudah canggih-canggih dan dokter-dokter subspesialisnya juga sudah lengkap. Jadi siap untuk kita membantu untuk mendiagnosis penyakit apapun gitu ya. Terus berikutnya, Dan ya. untuk screening seperti tadi kayak mamografi atau itu pun bisa. Jadi tanpa harus ke poli atau ke ketemu sama dokter, tapi kita screening lewat laboratorium terpadu bisa. Siap, Gitu. siap. Baik. Mungkin sekaligus sama Dokter Lukman dijawab sama itu bisa BPJS enggak? BPJS ya? Bisa semua. Bisa. Oh, langsung Walaupun kepala instalasi. Walaupun yang canggih yang 3 Tesla atau CT 576 itu bisa. Bisa semua ya, bisa Dok? semua. Bisa semua. BPJS. asal Dengan dengan ketentuannya. Betul. Iya. Syarat dan ketentuan Dengan berlaku. syarat ketentuan Ya, berlaku. tetap no. Ya. Kalau datang-datang minta periksa lah. Nah, Tidak bisa. tidak Ya, bisa. Mari atas permintaan sendiri umum. Atas Ya. permintaan Ya. sendiri tadi ya lewat itu tadi. Laboratorium Laboratorium terpadu. terpadu. Iya. Ya. Siap. Ini menarik sekali sebenarnya, Men. Ini sebenarnya simpanan pertanyaan ini sebenarnya masih banyak banget. Tadi Tapi sudah pesen, butuh podcast satu lagi untuk Iya. Betul. Tergantung Bu Produser ini gimana ini. nanti Bang. Melihat antrian ya. Iya. Antriannya banyak ya. Nunggu lihat antrian yang lainnya. Baik. Ini menarik sekali, kita jadi tercerahkan Dok dengan tentang pelayan radiologi ini yang selama ini kita ngerti ini radio itu cuma buat kirim-kirim salam atau minta lagu gitu ya. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu di dalam radiologi ini yang sangat berguna ya, bermanfaat baik buat pasien dan juga kita ya, tenaga kesehatan. Baik, mungkin demikian dari kami. Oke, untuk Sobat Muardi tetap ikuti podcast kita episode-episode yang lain-lain yang sudah kita upload tuh bagus-bagus banget. Nonton aja di YouTube. Jangan lupa banyak subscribe, banyak. like, komen, dan share. Oh iya, jangan lupa loncengnya dinyalain. Kliling. Gitu. Jangan lupa ya. Dan kita akan ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Tetap di Positif. Podcast Sehat Solutif. Think positive. Get more solution. Bye.